anu mabrur teh nyaeta anu ngabogaan pangaruh tina ibadatna. Ibu salat nu mabrur jeung bapa balik salat teh memeh salat cerewet, balik salat eureun cerewetna, mabrur. Cerah Channel CC dengan bangga mempersembahkan Ketika Ulama Pergi, Cahaya Tetap Menyala. Kisah Kiai Haji A.F. Ghazali. Di tanah Pasundan yang syarat doa dan sejarah, di antara desir angin pegunungan dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tak pernah padam, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi cahaya bagi banyak hati. Pada hari Sabtu Legi, tanggal 7 Agustus 1937, di wilayah Garut, terlahir seorang bayi bernama Abdul Fattah. Ia adalah putra dari ulama terpandang, yaitu Kiai Haji Ma'mun Rashid Ghazali, seorang ayah yang tidak hanya menurunkan darah, tetapi juga mewariskan cahaya ilmu dan iman. Kelak, ia dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali, atau dengan panggilan penuh keakraban, Kiai Haji Totoh Abdul Fattah Ghazali. Dalam dirinya mengalir warisan perjuangan para penyebar Islam di tanah Garut. Ia merupakan keturunan dari tokoh-tokoh dakwah seperti Kiai Nur Muhammad dan Raden Muhammad Aumilah. Dari merekalah ia mewarisi semangat pengabdian bahwa hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk umat. Sejak kecil, kehidupannya telah dipenuhi dengan pendidikan agama. Rumahnya adalah pesantren pertama. Ayahnya adalah guru utama. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, namun kaya akan nilai, disiplin menjadi napasnya, kesabaran menjadi jalannya, dan ilmu menjadi tujuan hidupnya. Pelajaran ilmunya dimulai dari pesantren-pesantren yang menjadi saksi ketekunan dan kesungguhannya. Ia pernah menimba ilmu di pesantren Situ Gede, Monggor, Limbangan, Garut, pesantren Cikelepu, Garut, pesantren Cikalama, Cicalengka. Di tempat-tempat itulah ia ditempa, bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar tentang kehidupan, tentang kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Namun, semangat belajarnya tidak berhenti di sana. Pada tahun 1951, tokoh muda melanjutkan pendidikan ke sekolah umum. Ia menempuh pendidikan di SMP dan SMA Muslimin Bandung di kota Bandung. Langkah ini menunjukkan keleluasaan dan keluasan pandangannya bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan beriringan. Memasuki era tahun 1970-an, semangat belajarnya masih menyala. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Di sana, ia tidak hanya belajar hukum sebagai ilmu dunia, tetapi juga memandangnya sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia adalah contoh nyata bahwa ulama tidak harus terpisah dari dunia intelektual modern. Justru, ia memadukan keduanya, agama dan hukum, tradisi dan pemikiran. Perjalanan hidup membawanya ke Bandung, sebuah kota yang penuh dinamika. Di sana, ia aktif berdakwah. Suaranya menggema di masjid-masjid, majelis-majelis, dan ruang-ruang kehidupan masyarakat.
Beliau juga dipercaya menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Peran ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar. Ia menjadi penjaga nilai, penuntun umat, dan penyeimbang dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah. Meski memiliki ilmu luas dan kedudukan terhormat, beliau tetap hidup sederhana. Ia tidak meninggikan diri, tidak menjaga jarak. Justru, ia semakin dekat dengan masyarakat. Ia hadir dalam kehidupan mereka, memberi nasihat, mendengar keluh kesah, dan menjadi penyejuk di tengah kegelisahan. Di penghujung hidupnya, beliau diuji dengan penyakit kanker. Raga melemah, namun jiwa tetap kuat. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Yang ada hanyalah zikir dan kesabaran. Ia menjalani ujian itu dengan keikhlasan yang luar biasa, mengajarkan bahwa sakit bukan akhir, tetapi jalan menuju kemuliaan. Pada hari Minggu Pahing, tanggal 6 Mei 2001, bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1422 Hijriah, beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 63 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, namun juga meninggalkan cahaya yang tak akan pernah padam. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Kiai Haji Abdurrahman Alatas yang terletak di Desa Cikelepu, Kecamatan Balubur, Kembangan, Garut. Di tanah itu bersemayam para pejuang dakwah, dan kini beliau menjadi bagian dari sejarah panjang itu. Ia meninggalkan lebih dari sekedar nama. Ia meninggalkan ilmu. Ia meninggalkan keteladanan. Ia meninggalkan jejak yang tak akan hilang oleh waktu. Setiap nasihatnya hidup dalam hati murid-muridnya. Setiap amalnya terus mengalir sebagai pahala. Hidup beliau adalah perjalanan sunyi yang penuh makna. Ia tidak mencari dunia, tetapi dunia menghampirinya. Ia tidak mengejar kemuliaan, tetapi kemuliaan melekat padanya. Dan kini, ketika namanya disebut, kita tidak hanya mengenang, kita belajar. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerima seluruh amalnya, dan menjadikan kita penerus cahaya yang ia nyalakan. Karena sejatinya, ulama seperti beliau tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap kebaikan yang mereka tinggalkan.